Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia masih belum menemukan titik terang keberadaan ke-16 warga negaranya tersebut. Untuk memastikan apakah mereka bergabung atau tidak, pada tanggal 3 Maret jam 7 malam, kami dari KJRI berada di Bandara Udara Atatürk Istanbul untuk memonitor. Dan setelah kami tunggu sampai dengan batas akhir waktu check-in jam 23.30, ke-16 orang itu tidak berada di counter check-in, yang artinya mereka tidak bergabung, mereka tidak kembali ke Indonesia. Baik. Dan sejak itu kami terus melakukan koordinasi dengan aparat polisi di Istanbul. Sejumlah spekulasi menyebutkan mereka kemungkinan bergabung dengan kelompok radikal ISIS, mengingat Turki berbatasan langsung dengan Irak dan Suriah, dua negara yang sebagian wilayahnya dikuasai ISIS. Sebelumnya, Menko Polhukam Tejo Edi Purdianto mengungkapkan kelompok ISIS kini menerapkan modus baru dalam merekrut anggota, yaitu lewat agen perjalanan wisata. Ya memang ada beberapa orang kita yang ke luar negeri, kemudian mereka menghilang dan sebagainya ada. Ini sudah kita waspadai, data dari BIN, dari Polri sudah masuk. Ini kita jumlah tidak terlalu penting ya. Tetapi yang masuk ini kita waspadai, akan kita tangkal melalui imigrasi. Ya, kemarin juga ada orang yang melalui modus baru, melalui tur, begitu sampai di negara tertentu mereka menghilang. Nah ini salah satu modus ya, tetapi ini kan kita waspadai dan data itu ada di kepolisian maupun di BIN. Ini harus kita. Ya, mereka harus mau bertanggung-jawaban ini ya. Dan sampai kapan mereka kembali kan dari travel itu kan ada waktu kembalinya. Nah kita cek siapa yang tidak kembali kan. Bisa kita. Menurut Menko Polhukam, pemerintah kini memperketat pemantauan arus masuk warga, terutama dari Timur Tengah. Tim TV One mengabarkan. Dr. Hendra Kurniawan sudah bergabung sama saya pagi ini. Mas Hendra, ini kan cukup mengagetkan ya, ketika ke-16 warga negara Indonesia sedang perjalanan wisata ataupun tur gitu ke Turki, kemudian 24 Februari mereka berangkat, 28 Februari mereka misalkan diri dari rombongan tur. Berbagai kecurigaan timbul di sini, Mas Hendra, ketika memang khawatir akan bergabung dalam negara Islam dan Suriah seperti itu. Tanggapan Anda sebagai pengamat Timur Tengah dan Islam terkait dengan hilangnya warga negara Indonesia ini? Oke, akan sangat memungkinkan banyak spekulasi yang mengarah ke sana. Jadi hilangnya karena bergabung atau diminta dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat perspektif lain, kebetulan dalam disiplin antropologi yang saya geluti, persoalan ini adalah persoalan bisa berupa people smuggling atau bisa berupa keinginan orang untuk bisa hidup lebih baik. Jadi dengan cara illegal migration. Okay. Nah, ketika persoalan illegal migration ini itu kan tergantung terrealisasi jika mereka memang diizinkan masuk bisa melalui para smuggler, jadi para penyelundup yang memang mengupayakan mereka masuk. Nah, ada kecenderungan orang untuk ke sana itu kan ada dua faktor sebenarnya kan, faktor internal sendiri dan faktor eksternal. Oke, kita mulai dari faktor internal terlebih dahulu. Oke, faktor internal ya mestinya seseorang ingin pergi keluar dari tempat dia semula tinggal itu kan karena adanya konflik, mungkin ada karena perang, ada karena konsekuensi ekonomi atau motivasi politis, ideologi dan sebagainya, sehingga mereka ingin pindah ke satu tempat yang menjanjikan. Ya. Nah, faktor eksternal, saya bisa langsung ke faktor eksternal mungkin ya. Oke, di faktor eksternal itu bisa berangkat dari tawaran atau bujukan dari negara tertentu yang bisa jadi secara langsung atau tidak langsung. Nah, itu kasus ISIS yang ada di tempat ini, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak mereka menjanjikan bisa lebih baik buat mereka. Kalau menurut Anda, dari faktor internal dan juga eksternal, rasa-rasanya lebih ke faktor eksternal ya Mas Hendra? Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan? Tergantung, pertama begini, kalau dibilang faktor internal, ya sebenarnya negara kita juga tidak mengalami hal-hal yang semacam tadi bilang
Mas Hendra, seperti konflik dan lain-lain. Betul, konflik mungkin tidak, tapi mungkin tekanan untuk orang berekspresi dalam konteks radikalisme untuk muncul di Indonesia akan semakin ditekan sekarang ini kan. Nah, keinginan untuk mereka menyalurkan aspirasi mereka sebagai orang radikalis, ya mereka akan pergi ke satu tempat di mana mereka bisa menyalurkan itu, dan di sana mereka bisa. Kita sampaikan dulu ke 16 warga negara Indonesia yang memang memisahkan diri dari rombongan tur dan lebih memilih untuk tidak kembali ke Indonesia ya. Kita lihat ke 16 nama-nama tersebut.